Tubuh raksasa Pangu yang menjulang tinggi bergetar hebat di bawah pengaruh cahaya abadi dan kekuatan Dewa Naga, seolah-olah gunung akan runtuh. Cahaya abadi, murni dan tajam, seperti sinar cahaya pertama di awal penciptaan, mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Kekuatan Dewa Naga sangat mendominasi dan luas, seperti auman naga di atas 9 langit, dengan kekuatan menakjubkan. Kedua kekuatan ini saling terkait, seperti dua senjata dewa, menusuk tubuh raksasa Pangu dengan ganas. 7 orang suci mengerang, merasakan energi dan darah melonjak di dalam tubuh mereka, dan sedikit darah emas tumpah dari sudut mulut mereka. Mempertahankan tubuh asli Pangu membutuhkan kesatuan pikiran dan integrasi kekuatan. Setiap cedera pada satu orang akan mempengaruhi seluruh tubuh, Serangan gabungan Dewa Kuno Abadi dan Dewa Naga seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta, langsung merusak keseimbangan yang sudah genting. Boom! Terdengar suara keras yang memekakkan telinga, seperti langit dan bumi pecah. Raksasa Pangu itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi bintang-bintang kecil dan menghilang di antara langit dan bumi, seperti pertunjukan kembang api yang indah, namun dengan hati menghentikan aura kehancuran. Ketujuh orang wali itu muncul dalam keadaan malu, dengan pakaian compang camping, wajah pucat, dan nafas tidak teratur, seperti perahu yang terombang-ambing di tengah badai. Mereka awalnya berharap wujud asli Pangu bisa membalikkan keadaan, tapi mereka tidak menyangka hal itu akan mempercepat kejatuhan mereka sendiri. Hahaha, kalian antek-antek di surga, ajalmu telah tiba. Tawa Luohu yang tajam dan melengking bergema di seluruh dunia, seperti tangisan burung hantu malam, yang sangat mengerikan. Matanya bersinar dengan sombong, dan dia menyemangati para dewa kuno lainnya, semuanya, tunggu apa lagi? Chaos Divine Iron ada tepat di depan Anda, bunuh mereka, rebut Divine Iron, dan raih jalan tertinggi. Secercah keserakahan melintas di mata dewa kehancuran kuno. Dia telah lama mendambakan Chaos Divine Iron dan sangat ingin menganggapnya sebagai miliknya pergi dengan mudah. Meskipun dewa kehidupan kuno menunjukkan keraguan di wajahnya, jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa menahan godaan dari Chaos Divine Iron. Pada akhirnya, dia tertarik oleh kekuatan yang kuat ini dan bergabung dalam pengepungan. Seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya, para dewa kuno menyerbu ke arah 7 orang suci dengan niat membunuh yang haus darah, menenggelamkan mereka seperti air pasang. Serangan dahsyat itu seperti hujan lebat, yang menimpa ke-7 orang suci dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setiap serangan mengandung kekuatan hukum, cukup untuk menghancurkan bintang dan menghancurkan dunia. Permaisuri Nuwa adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Dia mengatupkan giginya, tampak serius, dan menunjukkan peta gunung dan sungai, mencoba menahan serangan badai. Peta gunung dan sungai bersinar, seperti dunia yang terbentang, dengan gunung, sungai, matahari, bulan dan bintang di dalamnya. Itu berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan, menjaga Permaisuri Nuwa. Namun, di bawah serangan gabungan dari banyak dewa kuno, peta pegunungan dan sungai Seji masih kewalahan, mengeluarkan ratapan nyaring, dan hancur berkeping-keping seperti cermin pecah, perempuan. Permaisuri Wa juga terlempar karena hantaman dahsyat itu, darah merah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Permaisuri, seru orang suci lainnya, mata mereka penuh kekhawatiran. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka dikelilingi oleh para dewa kuno dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Melihat hal ini, Yuan Shi Tianzun dengan cepat mengibarkan bendera 5 persegi bawaan. Bendera 5 warna berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara berburu, menutup ruang di sekitarnya dan membentuk penghalang warna-warni. Serangan para dewa kuno menghantam penghalang seperti badai dahsyat, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meskipun serangan itu diblokir oleh bendera 5 arah, dampaknya yang kuat masih membuat Yuan Shi Tianzun tidak stabil. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Retakan halus muncul di bendera 5 arah bawaan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Diagram Tai Chi, pohon dunia yang memancarkan cahaya ilahi warna-warni, diagram abadi Bagua yang misterius. Senjata ajaib yang kuat dikorbankan satu demi satu, seperti garis pertahanan yang kuat, nyaris tidak bisa menahan serangan gila para dewa kuno. Namun, senjata ajaib ini tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya dengan tergesa-gesa, dan serangan yang tersisa masih menembus pertahanan, menimpa 7 orang suci seperti ular berbisa, meninggalkan luka yang mengejutkan. Puff! Orang suci itu memuntahkan seteguk darah emas. Wajahnya sepucat kertas, tetapi matanya masih tegas. Dia mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan kata-kata, menunjukkan kekuatan magis kerajaan Buddha di telapak tangan dari tangannya. Hantu emas kerajaan Buddha muncul di belakangnya, dengan semburan suara Sansekerta dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, menyedot semua energi serangan yang tersisa. Setelah itu, orang suci terkemuka mengambil kerajaan Buddha di telapak tangannya dan bergegas ke perkemahan para dewa kuno dengan tegas, seperti ngengat ke api, tanpa ragu-ragu. Boom! Kerajaan Buddha di telapak tangannya meledak seperti supernova, melepaskan energi yang tak tertandingi dan memukul mundur dewa-dewa kuno di sekitarnya. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh dunia,
dan fluktuasi energi yang kuat menyapu segala arah, mengubah ruang. Meskipun Sein Jiyin nyaris tidak menghalangi pengejaran para dewa kuno, dia juga terluka parah. Wajahnya menjadi pucat dan napasnya lemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Stagnasi singkat ini memberi kesempatan kepada ketujuh orang suci untuk bernapas. Mereka berkumpul kembali, saling mendukung, dan memperhatikan dengan waspada para dewa kuno di sekitar mereka, mata mereka penuh tekad. Orang suci tertinggi menatap Dewa Kuno Abadi dan Dewa Naga dengan mata dingin, seperti dua pisau es yang tajam, dan bertanya dengan dingin, "Kalian berdua, apakah kalian di sini untuk memegang gagang kapak kekacauan?" Dewa Kuno Abadi tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Chaos Divine Iron terkait dengan tren umum dunia. Bagaimana kita bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya?" Dewa Naga mendengus dingin, dengan cahaya serakah di matanya, dan berkata, "Serahkan Lu Yun dan pegangan kapak kekacauan, dan kita mungkin mempertimbangkan untuk mundur. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Topeng kebaikannya yang semula tersamar telah terkoyak-koyak, dan sifat serakahnya terungkap, seperti ular berbisa yang memperlihatkan taringnya. Memang benar dia datang untuk mengambil gagang kapak. Pemimpin Tongtian berteriak dengan marah, janggut dan rambutnya tergerai, dan matanya dipenuhi api amarah. "Kamu dan aku, di surga, telah melakukan pengorbanan seperti itu hanya untuk hari ini. Betapa tidak tahu malunya kamu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Hari ini, kamu pasti akan dikalahkan. Serahkan pegangan Chaos Axe dengan patuh, dan rasa sakit fisikmu akan berkurang." Tindakan Dewa Naga membuat ketujuh orang suci itu sangat marah, karena Dewa Naga sebelumnya mendatangi mereka dalam upaya mencari tahu informasi tentang Lu Yun, tetapi mereka mengetahui tipuan Dewa Naga dan langsung mengusirnya. Oleh karena itu, para orang suci tidak terkejut sama sekali dengan serangan mendadaknya. Dewa Iblis Kekacauan sendiri berseteru dengan dunia Taichang. Saat Pangu membuka langit dalam kekacauan, semua Dewa Iblis Kekacauan hampir mati di bawah kapak Pangu. Mungkinkah berteman dengan mereka? Oleh karena itu, semua tujuan Dewa Naga harus memiliki rencana, dan mereka selalu waspada. Benar saja, seperti yang mereka duga, pada akhirnya Dewa Naga gagal menahan godaan dan mengungkap targetnya sepenuhnya. Tatapan Supreme Sein bagaikan dua bilah es yang tajam, dengan rasa jijik yang tak terselubung, perlahan menyapu Dewa Naga, dan akhirnya bertumpu pada wajahnya. "Dewa Naga, kamu berpura-pura bersahabat denganku tadi. Apa kamu benar-benar mengira kami tidak tahu apa rencanamu? Kemampuan aktingmu yang buruk sudah cukup untuk menipu anak berusia 3 tahun, tapi di mata kami, itu adalah hanya lelucon. Mereka hanya ingin mendapat manfaat dari pengadilan surgawi dan mendapatkan berita tentang Lu Yun dan pegangan kapak kekacauan. Sekarang sifat serakah Anda telah terungkap, ini menyelamatkan kami dari membuang-buang waktu dengan bertindak bersama Anda." Petik 2. Dewa Kuno Abadi tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyebabkan fluktuasi sedikitpun. Nada suaranya acuh tak acuh, sedingin es 10.000 tahun, besi ilahi kekacauan terkait dengan situasi umum dunia, jadi tentu saja kami harus turun tangan. Adapun urusan di surga Anda, apa yang harus kami lakukan? Lakukan dengan itu, jangan mengubah topik pembicaraan dan serahkan Chaos Axe. Tangani dan Lu Yun, kami akan pergi secara alami. Berpura-pura, pemimpin kultus Tongtian memiliki temperamen yang panas. Dia segera menunjuk ke hidung Dewa Kuno yang abadi dan mengutuk tanpa basa-basi, "Kalian para Dewa Iblis Kekacauan dikejar oleh Dewa Agung Pangu seperti anjing tersesat, dan kamu melarikan diri dengan ekormu di antara kedua kakimu. Sekarang kamu berani datang ke sini. Kebajikan macam apa yang tidak buang air kecil dan melihat diri sendiri? Apakah menurut Anda surga kita mudah untuk ditindas?" Dia memancarkan niat pedang yang kuat, seolah dia akan mengambil tindakan kapan saja. Mata Phoenix Permaisuri Nuwa mengalir, dan matanya seperti air, tetapi ada tepi yang tersembunyi. Dia menuding Dewa Kehancuran Kuno, "Lohu," dengan suara lembut namun kuat, "Lohu, kamu mengaku sebagai perusak, maha tahu, dan maha tahu. Apakah kamu benar-benar tidak mengetahui keberadaan Lu Yun? Mungkinkah itu, kamu memiliki kekuatan penghancur yang mencakup segalanya? Kamu bahkan tidak bisa melihat benda kecil ini." Dia berhenti, dengan nada sarkasme, "Atau apakah kamu sengaja memimpin dewa-dewa kuno ini untuk bertarung denganku di surga agar kamu dapat memperoleh keuntungan? Perhitunganmu terlalu keras." Kata-katanya segera membuat suasana tegang yang semula menjadi lebih halus, seperti arus bawah yang mengalir di bawah danau yang tenang. Mata semua dewa kuno tertuju pada Luohu, dengan pertanyaan, kecurigaan, dan sedikit permusuhan, menunggu jawabannya. Wajah Luohu menjadi gelap, dan sedikit kesuraman muncul di matanya, seperti awan gelap sebelum badai. "Nuwa, jangan bicara omong kosong. Bagaimana aku bisa tahu kemana perginya anak Lu Yun itu? Kamu menabur perselisihan dan mencoba menghancurkan persatuan di antara kami para dewa kuno. Kalau begitu, sebaiknya kau dan aku bersumpah demi membuktikan bahwa kita tidak bersalah." Permaisuri Nuwa maju selangkah demi selangkah,
tidak memberi Luohu kesempatan untuk bernapas. Apakah kamu berani? Jika kamu tidak berani, itu membuktikan ada yang tidak beres di hatimu. Wajah Luohu menjadi semakin jelek, seolah dia baru saja menelan lalat. Tentu saja dia tidak berani. Dia tahu kemana tujuan Lu Yun dan keberadaan pegangan kapak kekacauan. Jika dia mengambil sumpah surga, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dan jantungnya melonjak seperti sungai. Apa, kamu tidak berani lagi? Permaisuri Nuwa mencibir, sombong seperti ratu salju, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang rahasia di pikiranmu. Kamu benar-benar tahu keberadaan Lu Yun. Apa niatmu? Di bawah tatapan semua orang suci, Luohu akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat, nadanya penuh keengganan dan kemarahan, jadi bagaimana jika saya tahu? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Keberadaan Lu Yun adalah rahasia saya, mengapa saya harus memberitahu Anda berbagi? Kamu, pemimpin Tongtian sangat marah, mengepalkan tinjunya dan membuat persendiannya retak. Dia ingin bergegas maju dan melawan Luohu selama 300 ronde dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Luohu, apakah kamu benar-benar ingin memonopoli rahasia Chaos Divine Iron? Dewa Kematian kuno berkata dengan nada serius, dengan sedikit peringatan, seolah Dewa Kematian sedang berbisik, jangan lupa, besi Dewa Kekacauan ada hubungannya dengan kami dan orang lain. Jika kamu berani menyembunyikan peristiwa besar Dewa Iblis Kekacauan, kamu akan menjadi musuh kami. Dewa-dewa kuno lainnya juga terdiam, mata mereka berkedip-kedip. Rupanya, mereka juga mempertimbangkan pro dan kontra. Jika itu mereka mungkin membuat pilihan yang sama seperti Luohu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memanfaatkan peluang besar ini? Pertanyaan Dewa Kematian kuno benar-benar membuat marah Rahu. Jika kamu tidak ingin tahu, diam saja. Siapa yang memaksaku untuk menyerahkan buah ilahi sumber prinsip? Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang baik sekarang? Dia memelototi Dewa Kematian kuno, niat membunuh di matanya hampir berubah menjadi kenyataan, seperti gunung berapi yang akan meletus. Paling buruk, saya akan bekerja sama dengan pengadilan surgawi dan menangani kalian orang-orang serakah. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para dewa kuno berubah drastis, dan mereka sama terkejutnya dengan sambaran petir. Kata-kata Luohu tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api dan mendorong situasi yang sudah tegang ke arah yang lebih berbahaya. Di dalam kamp dewa kuno, retakan yang jelas muncul karena Rahu. Sage tertinggi mengamati semua ini dengan tenang, berpikir dalam hati bahwa meskipun kata-kata Luohu terdengar tulus, dia mungkin tidak bermaksud untuk bekerja sama dengan surga. Dia hanya ingin menggunakan surga untuk keluar dari kesulitannya saat ini. Rubah tua ini sangat licik. Orang itu Lu Yun akan segera kembali. Orang-orang yang dia bawa kembali, ditambah kita bertujuh, seharusnya tidak menjadi masalah melawan dewa-dewa kuno ini. Orang suci tertinggi sedang berpikir dalam benaknya, penuh dengan harapan akan kekuatan Lu Yun, mungkin Lu Yun bisa mengalahkan dewa-dewa kuno ini sendirian. Jika saatnya tiba, mari kita lihat betapa sombongnya Luohu ini. Dewa kuno abadi menatap Luohu dengan dingin, nadanya sedingin es 10.000 tahun, tanpa emosi apapun. Luohu, apakah kamu ingin melepaskan diri dari klan dewa kuno? Sudahkah kamu memikirkannya? Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Matilah kamu. Luohu mencibir dengan nada menghina, nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Kamu pikir kamu ini siapa? Sekelompok rakyat jelata. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Jika aku ingin pergi, siapa di antara kamu yang bisa berhenti saya? Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, suasananya sangat tegang, dan pertempuran yang menghancurkan bumi akan segera terjadi. Sisi surga menyaksikan dengan tenang, duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau, menunggu kesempatan. Di dalam kamp dewa kuno, ada tanda-tanda perpecahan karena Rahu, seperti bendungan yang akan runtuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dengan sedikit nada main-main, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Menarik, sangat menarik. Sepertinya saya datang di waktu yang tepat. Saya menyaksikan drama besar perselisihan internal di antara para dewa kuno. Bagaimana saya bisa melewatkan drama ini? Meskipun suara ini tidak serius, namun membawa tekanan yang tak tertandingi, menekan dewa-dewa kuno ini, membuat mereka merasa sedikit tercekik. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Lu Yun perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Sosoknya tidak menentu seperti hantu, dan auranya berkedip-kedip, membuatnya tidak dapat diprediksi. Sosok Lu Yun muncul dari kehampaan seperti hantu, mengenakan pakaian putih seperti salju, namun dengan tekanan yang menyesakkan. Kemunculannya begitu tiba-tiba hingga terjadi keheningan sejenak di medan perang yang semula riuh, lalu terdengar suara seperti gunung yang menderu dan tsunami. Perkemahan dewa kuno meledak seketika seperti air mendidih yang dilemparkan ke dalam batu besar. Dewa kuno abadi, yang sebelumnya menyerukan pertempuran yang menentukan dengan Luohu, tidak peduli dengan wajahnya saat ini, dan matanya yang serakah tertuju pada Lu Yun.
Pegangan kapak kekacauan, serahkan. Dewa kuno yang tampak seperti beruang raksasa dan berotot meraung. Suaranya memekakan telinga, dan air liur yang disemprotkannya jatuh seperti tetesan air hujan gagang kapaknya. Keluarlah dan kami dapat meninggalkanmu tubuh utuh. Benar, serahkan segera. Dewa kuno lainnya dengan tubuh kurus dan berkepala tiga berteriak setuju. Ketiga wajah itu bersinar dengan cahaya serakah, seolah-olah gagang kapak di tangan Lu Yun sudah menjadi milik mereka tasnya, jika tidak, kamu tidak akan bisa bertahan dan mati. Sesaat teriakan dan makian datang silih berganti, seperti serigala lapar yang melihat mangsanya dan ingin memakan Lu Yun hidup-hidup. Dewa-dewa kuno ini telah sepenuhnya melupakan konfrontasi mereka sebelumnya dengan Luohu, seolah kemunculan Lu Yun adalah tujuan sebenarnya mereka. Keinginan serakah mereka terungkap saat ini. Di sisi lain surga, 7 orang suci dan kaisar langit memandang Lu Yun dengan heran. Sage tertinggi mengelus janggutnya, matanya yang keruh berkilauan dengan cahaya, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Ini dia datang. Anak ini akhirnya tiba. Sekarang, lihat betapa sombongnya Luohu. Kaisar langit juga tampak bahagia, dia mengatupkan tangannya erat-erat dan berkata dalam hatinya, Lu Yun, harapanku tertuju padamu. Namun, sebagian besar makhluk abadi emas di surga tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang dialami Lu Yun sebelumnya, apalagi seberapa jauh kekuatannya meningkat. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah buronan yang pernah diburu oleh para dewa kuno, dan sekarang dia berani muncul di sini dengan kesombongan seperti itu. Kakak senior Tong Tian, muridmu ini cukup berani. Yuan Shi Tianzun berkata sambil tersenyum, dengan sedikit nada mengejek, tetapi matanya dipenuhi dengan kekaguman. Pemimpin kultus Tong Tian tertawa terbahak-bahak, itu wajar. Muridku bukan orang biasa, kalian orang-orang tua telah ditekan dan dipukuli oleh para dewa kuno sebelumnya. Sekarang muridku kembali, kalian seharusnya merasa bangga dan bangga. Itu waktu. Nada suaranya penuh percaya diri, penuh keyakinan pada kekuatan Lu Yun. Ketika Lu Yun mendengar kata-kata Guru Tong Tian, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Guru Tong Tian, dengan sikap hormat, tetapi tanpa kehilangan kepercayaan diri, Guru, saya beruntung telah memenuhi perintah saya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Kam Dewa Kuno, matanya dingin, dan ada sedikit ejekan di nadanya, semuanya, kamu berteriak begitu keras, apakah kamu benar-benar mengira aku memiliki pegangan kapak di tanganku? Wajah serakahmu benar-benar menjijikkan. Berhenti bicara omong kosong. Dewa kuno berbentuk beruang raksasa itu meraung, menyebabkan bumi bergetar. Jika kamu tidak memiliki pegangan kapak, mengapa kamu berani datang ke sini sendirian? Mungkinkah kamu di sini untuk mati? Jangan kira kamu sudah lolos dari yang sebelumnya. Jika kamu mengejarnya, kamu bisa menjadi sombong di depan kami. Lu Yun terkekeh, tawanya penuh dengan penghinaan, kematian. Hanya sekelompok dari kalian, jika bukan karena batasan Tai Chang dan Dao Surgawi, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya memiliki kekuatan dalam jumlah. Beritahu Anda bahwa tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka hanyalah semut. Saat dia berbicara, Lu Yun melambaikan tangannya, dan kekosongan di belakangnya terkoyak seperti tirai, dan sekelompok orang keluar dari sana. Pemimpinnya tidak lain adalah Kaisar Zhenwu yang agung, yang mengenakan jubah naga hitam, diikuti oleh Guru Yuding dan lainnya. Setiap auranya sangat kuat, seperti pedang yang terhunus, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Telepati kuat yang terpancar dari mereka bahkan menyebabkan sedikit distorsi pada ruang sekitarnya. Ketika ketujuh orang suci melihat ini, mereka langsung bersemangat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mental orang-orang ini tidak lebih lemah dari para dewa kuno tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini sepertinya bisa terus bertarung, tidak seperti mereka, yang akan jatuh ke dalam kondisi lemah setelah kekuatan mentalnya habis. Kekuatan dahsyat ini tidak diragukan lagi menyuntikkan tembakan ke lengan ke surga. Arogansi asli dari Kam Dewa Kuno langsung digantikan oleh tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan keunggulan jumlah mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan surga. Tapi sekarang, orang-orang yang dibawa oleh Lu Yun telah membuat mereka merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah mereka menjadi jelek, seperti baru saja memakan lalat mati. Mereka, siapa mereka? Tanya seorang dewa kuno dengan ngeri, suaranya bergetar, dan arogansi dari teriakan sebelumnya telah lama menghilang. Kekuatan mereka, sebenarnya sangat kuat. Dewa kuno lainnya bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia merasa kakinya sedikit lemah. Dewa kuno abadi dan Rahu juga tampak serius. Mereka tidak mengerti dari mana orang-orang ini berasal dan mengapa kekuatan mereka meningkat begitu cepat. Ini sepenuhnya di luar pengetahuan mereka. Luo Hui menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun, diam-diam menebak, anak ini tidak memiliki aura kapak kekacauan di tubuhnya. Mungkinkah dia bukan orang yang sebenarnya? Atau, dia tidak mendapatkan pegangan kapaknya sama sekali. Mungkinkah dia hanya bersikap misterius dan mencoba untuk menakut-nakuti kami? Lu Yun sepertinya telah memahami pikiran Luo Hu,
dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Luohu, tipuan kecilmu seperti permainan anak-anak di depanku. Menurutmu seberapa banyak kamu benar-benar tahu tentang hal-hal itu? Di luar hutan belantara, yang aku tahu hanyalah desas-desus dan seekor katak di dalam sumur. Ketika Luohu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang hanya tahu sedikit tentang urusan alam liar, dan semuanya hanya berdasarkan tebakan berdasarkan pengetahuan masa lalu. Kata-kata Lu Yun tidak diragukan lagi menyentuh titik sakitnya. Pada saat ini, Dewa Kematian tiba-tiba bergerak. Dia merasa perasaan krisis yang memancar dari Lu Yun beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak berani ragu sama sekali, dan tiba-tiba menusukkan tombak pembunuh di tangannya. Ujung tombak itu mengeluarkan cahaya hitam yang membuat jantung berdebar-debar dan langsung menuju ke tenggorokan Lu Yun. Tembakan ini secepat kilat dan sangat kejam. Namun, di mata Lu Yun, kecepatannya sama lambatnya dengan siput. Lu Yun dengan santai melambaikan lengan bajunya dan menerbangkan senjata pembunuh itu. Dengan suara ding yang tajam, retakan yang jelas tiba-tiba muncul di badan senjata. Tombak pembunuh yang pernah membuat banyak makhluk hidup ketakutan ini sangat rentan terhadap Lu Yun. Saat berikutnya, sosok Lu Yun muncul di depan Dewa Kematian. Dia meraih lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti ayam. Dewa Kematian berjuang mati-matian di tangan Lu Yun, tapi seolah-olah dijepit oleh penjepit besi dan tidak bisa bergerak. Dewa Kematian, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membunuh seluruh umat manusia Taichang. Apakah kamu sendiri yang mengatakan ini? Suara Lu Yun sedingin seolah-olah berasal dari neraka 9 meter, dan setiap kata seperti palu yang berat, menyerang jantung Dewa Kematian, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan hati serta kantong empedunya terkoyak. Luo, Lohu, selamatkan aku. Dewa Kematian melontarkan beberapa kata dengan susah payah, matanya dipenuhi ketakutan. Luo Hui sudah bereaksi saat Lu Yun mengambil tindakan. Dia meraung marah, matanya merah seperti binatang yang terluka. Su Zi berani. Tombak pembunuh dewa di tangannya berubah menjadi petir hitam, dan dengan momentum destruktif, tombak itu menusuk ke arah Lu Yun, mencoba menyelamatkan dewa pembunuh. Tombak pembunuh dewa merobek ruang dan mengeluarkan raungan tajam, seperti ular piton hitam raksasa yang memangsa manusia, menikam Lu Yun dengan ganas. Kekuatan jalur kehancuran terkondensasi di ujung tombak, membentuk pusaran air gelap, seolah hendak menelan Lu Yun bersama dengan ruang di belakangnya. Dewa-dewa kuno di sekitarnya menahan napas, dan udara dipenuhi ketegangan. Mereka tahu bahwa tembakan Luohu mengandung seluruh kekuatannya, yang cukup untuk dengan mudah membunuh dewa kuno manapun, bahkan beberapa yang memiliki kekuatan tertentu sulit untuk ditolak. Namun, menghadapi pukulan dahsyat ini, Lu Yun hanya tersenyum menghina, dengan sedikit rasa jijik terpancar jauh di matanya. Dia tidak bersembunyi atau menghindar, dan bahkan tidak memasang postur bertahan, membiarkan tombak pembunuh dewa menusuk dadanya. Di mata orang lain, tindakan ini tidak diragukan lagi sangat arogan, hampir seperti bunuh diri. Ledakan, suara keras yang tumpul, seperti lonceng pagi dan genderang sore, mengguncang dunia. Suara ini bukanlah suara benturan logam yang tajam, tetapi lebih seperti gema yang dalam dari benturan sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Adegan berdarah dan darah yang diharapkan tidak muncul. Ujung tombak pembunuh dewa benar-benar berhenti di depan dada Lu Yun, hanya meninggalkan bekas putih dangkal, seperti garis putih yang digambar di atas batu keras, sekilas. Seluruh tempat sunyi dan Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Waktu seakan berhenti pada saat ini, dan semua dewa kuno membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Luohu melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dan tangan yang memegang tombak pembunuh dewa gemetar. Dia tidak percaya bahwa pukulan yang dia berikan dengan seluruh kekuatannya tidak menyebabkan kerusakan besar pada Lu Yun. Bagaimana, ini mungkin? Dewa perang kuno berseru, dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Dia pernah melihat Luohu membunuh dewa kuno yang kuat dengan satu tembakan. Dewa kuno itu ditelan oleh kekuatan penghancur tombak pembunuh dewa bahkan sebelum dia sempat berteriak. Tapi sekarang, pukulan ini, yang cukup untuk membunuh dewa kuno biasa, bahkan tidak merusak kulit Lu Yun. Tubuh fisiknya, sebenarnya sangat kuat. Dewa kuno lainnya bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Mungkinkah, itu telah mencapai tingkat harta karun spiritual kekacauan tingkat tinggi? Tapi, bagaimana ini mungkin? Bahkan tubuh dewa alami tidak dapat mencapai keadaan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tidak, ini bukan hanya tubuh fisik. Dewa kuno yang lebih tua menyipitkan matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak daripada dewa kuno lainnya. Jika kamu merasakannya dengan hati-hati, dia sepertinya diberkati oleh kekuatan aneh. Kekuatan itu seluas lautan, tapi juga terkendali dan mendalam. Itu adalah kekuatan istana abadi kekacauan. Terlebih lagi, itu adalah istana abadi kekacauan kelas 1. Rumah abadi kekacauan kelas 1. Beberapa dewa kuno berseru,
dan mereka akhirnya mengerti mengapa Lu Yun bisa memblokir serangan tombak pembunuh dewa dengan begitu mudah. Chaos Immortal Mansion kelas 1 adalah eksistensi legendaris. Pertahanannya cukup kuat untuk menahan serangan apapun, jauh melebihi level Immortal Mansion lainnya di dunia Taichang. Di kejauhan, orang suci tertinggi, Yuan Shitianzun, guru kultus Tongtian, dan lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang berbagai perbuatan Lu Yun di alam liar dan mengetahui bahwa dia luar biasa, melihatnya dengan mata kepala sendiri, pengaruhnya masih sangat besar. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Permaisuri Nuwa melihat sosok Lu Yun, matanya dipenuhi kelegaan. Lu Yun memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengannya, dia selalu menganggap Lu Yun sebagai muridnya dan mengajarinya dengan cermat. Sekarang dia melihat pencapaian Lu Yun, dia secara alami sangat bahagia, seolah-olah dia telah melihat anaknya tumbuh dewasa. Lu Yun mengusap ringan bekas putih di dadanya, seolah pukulan yang bisa membunuh dewa kuno biasa tadi hanyalah gigitan nyamuk, tidak berarti apa-apa. Dia menoleh untuk melihat dewa kematian yang masih dipegang di tangannya, dan cahaya dingin muncul di matanya, seolah dia sedang melihat seekor semut. Pedang membunuh Dao, mengikuti minuman ringan Lu Yun, cahaya pedang yang terang melintas. Cahaya pedang itu secepat kilat dan sangat tajam. Itu berisi niat pedang tertinggi dan sepertinya membelah dunia menjadi dua. Dewa kematian bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, sebelum dia dicekik hingga ketiadaan oleh niat pedang yang menakutkan ini, bahkan tidak meninggalkan jejak residu. Lu Yun melambaikan tangannya, menelan dan menyerap tubuh dewa kematian yang rusak, mengubahnya menjadi energi murni, yang digunakan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Kemudian, dia sepenuhnya melenyapkan jiwa dan roh sejati dari dewa pembunuh tanpa meninggalkan jejak apapun, hanya menyisakan ketuhanan sebening kristal di tangannya yang berisi jalan kaya untuk membunuh dan memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Adegan ini membuat takut dewa perang kuno dan dewa kuno lainnya di bawah Luohu sampai mati. Mereka awalnya memiliki mentalitas menonton pertunjukan, menunggu untuk melihat bagaimana Lu Yun akan dibunuh oleh Luohu, tetapi sekarang mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur, menjauh, wajah mereka pucat, dan seluruh tubuh mereka gemetar, takut sasaran Lu Yun selanjutnya adalah mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa bodohnya penghinaan mereka sebelumnya jauh di luar imajinasi mereka, dan mereka tidak mampu bersaing dengannya sama sekali. Mata Lu Yun menyapu dewa-dewa kuno yang ketakutan ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan dan penghinaan. Awalnya aku ingin menjagamu satu persatu dan bersenang-senang denganmu, tapi sejak Luohu sangat ingin mati, kalau begitu ayo kita penuhi dia dulu. Ketika Luohu mendengar ini, dia sangat marah dan wajahnya memerah, seolah berlumuran darah. Meskipun dia mewaspadai kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan Lu Yun dan tahu bahwa dia mungkin bukan lawannya, sebagai dewa kuno tertinggi, dia memiliki harga diri dan martabatnya sendiri dan tidak akan pernah kalah dari siapapun dalam hal momentum, apalagi Lu Yun, bintang yang sedang naik daun ini. Kamu sombong sekali. Aku akan melihat kemampuanmu hari ini. Luohu meraung dengan marah, suaranya mengguncang langit dan bumi. Tombak pembunuh dewa di tangannya sekali lagi meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan aura kehancuran menjadi lebih kuat, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Ada kilatan rasa dingin di mata Lu Yun, dengan sedikit kebencian yang tak terlupakan. Dendam bertahun-tahun akan terselesaikan sepenuhnya hari ini. Sosoknya bersinar, secepat kilat, dan menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Luohu, sangat dekat. Kedua sosok itu terjalin seketika, dan tabrakan dahsyat itu meletus dengan suara keras yang mengguncang bumi. Ruang itu terus runtuh, membentuk retakan gelap yang seolah menelan seluruh dunia. Energi kekacauan melonjak tanpa henti, bergulung dengan hebat seperti air mendidih. Para dewa kuno yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan hanya dapat melihat dua cahaya dan bayangan buram yang bertabrakan terus-menerus, dan tidak dapat melihat proses pertempuran secara spesifik sama sekali. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat pertempuran ini jauh di luar pemahaman mereka. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dan merasakan fluktuasi kekuatan yang menghancurkan dunia. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar seperti riak, menyebabkan ruang kacau menjadi semakin terfragmentasi. Raungan Luohu dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang luar biasa, mengaum seperti binatang yang terluka. Junior, beraninya kamu begitu membenciku. Kamu pikir kamu ini siapa? Di tubuh tombak pembunuh dewa, tanda merah darah bersinar dengan liar, dan aura kehancuran menyembur seperti substansi, menusuk wajah Lu Yun. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran ilahi meledak seperti guntur di setiap sudut medan perang. Semuanya, tidak ada keraguan bahwa Lu Yun ini adalah aku. Tidak perlu menguji, gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuhnya. Begitu Luohu bergerak, dewa kuno lainnya sepertinya telah menerima semacam sinyal, dan mereka semua pulih dari keterkejutan singkat mereka. Dewa kehidupan kuno diselimuti cahaya hijau zamrud, dan tongkat kehidupan di tangannya memancarkan nafas kehidupan yang kuat, tetapi juga membawa makna kematian yang mengerikan. Tubuh dewa kehancuran kuno mengembang seperti bola daging hitam raksasa,
dan kekuatan penghancur berkobar di sekelilingnya, merusak ruang.